Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sepertinya kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberi keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, entah masalah yang berat maupun yang ringan, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik, tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai harinya hari Kamis, hari Jumat sampai batas waktu hari Sabtu. Tentunya di 3 hari ke depan, kalau tanggalnya ya tanggal 18 ya, tanggal 19 sampai batas waktu tanggal 20. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Minggu ketiga, tentunya masih di bulan Juli ya. Apa yang akan terjadi? Sekali lagi, minggu ketiga di bulan Juli, apakah yang akan terjadi? Kira-kira seperti itu ya untuk temanya ya. Oke ya, silakan ditonton ya, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Tetap ya, uploadan ataupun readingan terbaru saya itu semua bersifat general reading, energinya itu luas mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Ketika ada tepat, ada resonate, iya syukur alhamdulillah, meskipun belum terjadi. Ketika ada kebaikan ya, sekali lagi klaim energi positifnya. Karena apa? Karena ucapan adalah doa. Nah, ketika pembacaannya itu kurang baik ya, biar kita selalu waspada. Di situ ya letak kuncinya ya. Nah, beda lagi ketika kalian ingin adanya suatu kepastian ataupun akurat ataupun tepat untuk jawabannya, ya silakan boleh konsul secara pribadi dengan saya ya, biar kalian akan mendapatkan jawaban yang lebih tepat. Kira-kira seperti itu ya. Next, lanjut sobat ya, setelah sudah Virgo, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Ini untuk zodiaknya di sini ada Gemini. Artinya Gemini akan kita tarik energinya, akan kita bacakan Gemini. Ya, kita lihat untuk Gemini asmaranya dulu 3 hari ke depannya. Gemini, kartu utama kalian muncul petunjuk 9 tongkat ya. 8 tertancap, 1 tongkat masih dipegangi sama seseorang. Dikonfirmasi muncul petunjuk The World ya, itu ada The World, wanita memegang 2 tongkat, pojok-pojoknya ada berbagai macam kepala. Ya. Ini kalau saya rasakan ya, energi dari sahabat
Gemini ya. Ini kartu utama asmara kalian muncul petunjuk 9 tongkat. Ini saya merasakan ya, sekali lagi saya merasakan ini untuk semua energi dari sahabat Gemini. Ini kelihatannya banyak dari kalian yang mungkin masih merasa banyak hambatan, banyak halangan ya, belum bisa mengena apa yang kalian inginkan di sini. Secara apa? Secara kestabilan di sini. Jadi masih banyak yang belum merasakan secara betul-betul apa sih kestabilan itu. Ya mungkin secara kebahagiaannya, harmoni, saling pengertian, saling menyayangi. Ini banyak sekali yang saya rasakan di sini ya. Para sahabat Gemini yang kelihatannya kurang bisa mendapatkan apa itu yang dimaksud tentang kestabilan. Itulah maksud saya ya. Dan di sini saya juga merasakan ini juga kebanyakan dari sahabat Gemini ini yang kemungkinan masih bertahan secara energi, saya merasakan seperti itu. Jadi masih banyak ini dari kalian yang kelihatannya masih mau bertahan saja ketika sudah terindikasi ada masalah, ada problem, ada konflik. Tapi kalian terkesan untuk bertahan gitu loh. Ya saya rasa di sini ketika kalian sudah merasakan suatu masalah, suatu problem apapun itu yang membuat asmara kalian tidak nyaman, ya jangan cuma bertahan ini untuk para sahabat Gemini. Kalian harus berani melawan ataupun melangkah maju di sini untuk bisa menyelesaikan. Nah, gitu loh. Ya, menyelesaikan ya tentunya dengan harapan yang baik, yang positif, tidak perlu marah, tidak perlu adanya kekerasan, kan seperti itu. Nah, gitu loh. Ya. Ketika kalian sudah merasakan ada suatu masalah tapi kalian masih tetap bertahan, ya itu resikonya dua. Kalau nomor satu, kalau kalian ibaratnya itu resikonya dua itu di sini ya kalau kalian nggak sakit hati, nomor dua ya mungkin kalian akan ditinggalkan di sini ataupun saling meninggalkan di sini. Nah itu loh, itu kan sudah resiko kalau kita ada masalah tapi kita diam, gitu loh. Ya jelas itu ada dua faktor. Kita yang sakit hati atau berujung saling meninggalkan atau kita yang meninggalkan. Karena kan ada masalah, kalau tidak segera diperbaiki kan resikonya dua itu. Itu yang saya rasakan. Ini energi dari sahabat Gemini, kebanyakan saya merasakan seperti itu. Jadi sudah merasakan, tapi terkesan cuman bertahan di sini. Mempertahankan. Apakah boleh? Ya boleh mempertahankan asmara. Entah yang lajang, yang pacaran, yang menikah boleh. Tetapi ya harus diselesaikan ketika ada masalah. Itu loh. Nggak ada ceritanya bertahan terus menemukan solusi jalan itu nggak ada. Yang ada itu apa? Ketika kita bertahan kita akan kalah. Kan seperti itu. Kita akan banyak masalah di situ. Nah beda ketika ada masalah kita bertahan terus kita mau melangkah maju artinya untuk menyelesaikan masalah. Nah itu insya Allah akan ada sebuah harapan, ada kemenangan di situ ya, ada perbaikan lagi nantinya. Karena kan setiap masalah ketika kita diam ya nggak ketemu gitu loh, nggak ketemu solusinya. Beda kalau kita ada masalah terus kita komunikasikan sama orangnya ataupun orang yang bermasalah tadi ataupun mungkin pasangan kita ya disitulah akan bagus di sini. Nah kira-kira seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut dulu di kartu confirm. Di sini muncul petunjuk The World. Ya, untuk kartu confirmnya The World. Ini kalau saya merasakan secara kartu confirm ya, ini energi para sahabat Gemini ya. Insya Allah ya, ini kelihatannya kalian akan terbantukan oleh semesta dengan adanya kesulitan yang sudah saya omongkan di kartu awal. Meskipun kalian nanti dihantam kesulitan, apapun kesulitannya, entah berat, entah ringan, entah rumit, entah tidak, ya pokoknya ada masalah, ada problem, ada konflik di sini, insya Allah kalian akan dibantukan semesta dua, akan ada penyelesaian di situ. Tetapi ingat ya, nah gitu loh. Tetapi ingat di sini, meskipun terindikator mungkin akan ada bantuan dari semesta ya, ini tetap orangnya sendiri ataupun manusianya sendiri ataupun kitanya sendiri ini nggak boleh santai ketika ada masalah. Tetap kita harus ada sebuah penyelesaian di situ. Nah, semesta hanya mendorong, semesta hanya membantu untuk solusi jalan keluar. Tetapi ya manusianya sendiri, kitanya sendiri yang harus berusaha mencari solusi agar menemukan jawaban di situ, agar menemukan penyelesaian di situ. Nah, kan seperti itu ya. Jadi masih bagus ya, masih aman meskipun kalian terhantam masalah, cuman tetap kalian bisa terbantukan semesta asalkan kita nggak boleh malas. Kalau ada masalah apapun itu yang membuat asmara kita kacau, ya selesaikan. Kita harus berani melangkah maju. Nah, di situ akan ada penyelesaian di sini. Ya. Gunakan momen terbaik khususnya di 3 hari ke depan. Karena kalian terbantukan semesta di sini energinya jelas. Ada penyelesaian.
ada campur tangan semesta yang baik, yang positif buat kalian. Nah, seperti itu ya. Tetap selesaikan biar ada suatu kedamaian. Oke, nanti kita lanjut ya. Secara pekerjaan ataupun karir, Gemini, kartu utama kalian muncul petunjuk Ace of Cup. Ada tangan keluar dari awan memegang cup besar ya. Dikonfirmasi muncul petunjuk Eight of Pentacles. Ada 8 koin, seorang sedang memahat 8 koin. Ini kalau saya rasakan energi dari para Gemini ataupun sahabat Gemini ya. Ini kebanyakan ya, ini meskipun tidak semua ya, ini kebanyakan untuk masalah pekerjaan sih ataupun karir ya. Ini banyak dari sahabat Gemini ini yang mungkin ingin ada suatu pencapaian. Ya bisa saja secara target lah, terwujudnya harapan impian lah, keberhasilan, kesuksesan lah, lepas dari problem, lepas dari masalah, itu yang sedang kalian harapkan di sini. Berharap adanya suatu pencapaian, berharap adanya sebuah keinginan yang bisa tercapai di sini. Makanya di sini tergambarkan Ace of Cup, adanya suatu harapan besar akan stabil, akan hal-hal baik di dalam pekerjaan. Kan seperti itu. Ini adanya suatu harapan loh di sini. Ya bagus, positif, enggak masalah di sini. Terus kita lihat ini kartu confirm. Eight of Pentacles ada 8 koin ya. Ini kalau saya rasakan ya, gitu loh. Ketika kalian ingin adanya sebuah harapan pencapaian seperti yang saya katakan barusan. Nah, di sini kelihatannya juga saya merasakan energi kalian juga banyak juga yang para Gemini ini yang mungkin masih kesulitan gitu loh. Yang masih harus penuh kerja keras. Yang masih harus penuh mungkin semangat. Untuk apa? Ya untuk bisa mengejar apa yang diinginkan tadi yang sudah saya jelaskan di kartu awal. Karena saya merasakan jelas ini energi yang saya rasakan banyak dari sahabat Gemini ini yang mungkin kewalahan, sedang kerja keras mungkin untuk memperbaiki kesalahannya, ya. Mungkin untuk bisa memperbarui apa yang menjadi kurang baik di sini. Jadi kalian itu mungkin menata satu persatu mungkin di sini energinya ya. Saya rasakan seperti itu. Untuk membenahi satu persatu mungkin di sini. Yang saya rasakan seperti itu energi kalian. Adanya suatu perbaikan, adanya suatu pembenahan, adanya suatu perbaruan di dalam kehidupan kalian masalah pekerjaan. Kalian mencoba untuk itu. Kalian bekerja, berjuang untuk itu semua. Untuk perbaikan. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan ya memang masih dibutuhkan ketelatenan ini Gemini. Nah, seperti itu ya. Kayaknya sih belum bisa untuk menuju stabil. Meskipun ingat ya, meskipun tidak semua, tapi kebanyakan besar. Karena di sini saya merasakan energinya di kartu konfirm masih penuh perjuangan, membutuhkan ekstra kerja keras untuk bisa mengubah suatu pekerjaan biar menjadi lebih baik lagi. Seperti itu ya. Oke, kita lihat dulu untuk rezekian atau keuangan. Gemini, di sini muncul petunjuk The Tower. Ini kenapa Gemini? Ada tower ujungnya tersambar petir, 2 orang terpelanting jatuh ya. Dikonfirmasi muncul petunjuk Five of Cup. Wow, ini kenapa Gemini? Tumben. Ada 5 cup. 3 cup terguling, 2 cup masih berdiri sama wanita yang sedang menangis. Ini tumben Gemini nih. Ini kalau saya rasakan ya, saya merasakan energi dari sahabat Gemini untuk masalah keuangan ini harap waspada ya. Karena bisa saja keuangan kalian di dalam 3 hari ke depan akan mengalami hambatan, akan mengalami banyak kesulitan di sini. Jadi mungkin rencana yang sudah kalian bangun, mungkin rencana yang sudah kalian pikirkan di sini untuk bisa mendapatkan kelancaran keuangan, untuk bisa mendapatkan keuangan, tidak tahu dari mana datang ini terindikasi kelihatannya akan ada kegagalan gitu loh. Jadi rencana terus langkah-langkah kalian ini kelihatannya tidak sesuai yang kalian inginkan, tidak sesuai kenyataan gitu loh. Meskipun kalian sudah merencanakan, ini kelihatannya tidak sesuai kenyataan ini ya. Ini luar biasa Gemini. Adanya sebuah kegagalan kali ini. Memang ada pihak ketiga di sini yang berusaha untuk menggagalkan. Ini loh. Ya. Tower ujungnya tersambar petir, 2 orang terpelanting jatuh. Artinya sekali lagi suatu masalah untuk kelancaran rezeki, untuk mendapatkan keuangan yang sudah kalian pikirkan, yang sudah kalian rencanakan di sini kelihatannya tidak sesuai harapan. Nah, seperti itu. Sekarang kita lihat ya. Nah, di sini juga muncul petunjuk Five of Cup. Ini kalau saya rasakan juga ya di sini ya. Energi kalian semua para Gemini. Datanya sama ini.
akan ada sebuah mungkin kekecewaan, kesedihan. Karena apa? Tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai harapan, gitu loh. Seakan-akan ya itu tadi, rencana yang sudah kalian bangun terhantam masalah, akhirnya gagal di sini. Apakah gagal total di sini? Tidak, yang saya maksud gini loh. Contoh, misalkan kalian mau dapat uang besar, tiba-tiba kalian mendapatkan uangnya itu kecil, bahkan mungkin tidak ada separuhnya. Nah, di sini. Kenapa seperti itu? Karena di sini masih ada 2 cup. Artinya keberuntungan itu masih di belakang kalian ataupun masih menaungi kalian secara keuangan atau rezeki itu tadi. Yang maunya datangnya itu mungkin besar, akhirnya yang kalian terima mungkin hanya kecil seperempatnya saja, tidak ada setengahnya. Ibaratnya seperti itu ya. Ya disyukuri saja masih ada keberuntungan meskipun tidak sesuai ekspektasi. Jadi ada kekecewaan, ada kesedihan. Iya kalau kebutuhan kalian kecil. Kalau kebutuhan kalian besar ya otomatis kan kurang. Akhirnya kalian kecewa di sini. Karena apa? Karena keuangan yang besar itu yang kalian harapkan. Nyatanya kalian dapat keuangan yang kecil. Bahkan tidak ada separuhnya. Itu loh yang harus kalian pahami dari pembicaraan saya. Makanya nanti di situ ada kesedihan atau kekecewaan. Meskipun tidak semua Gemini. Tapi rata-rata energinya seperti itu. Yang ketarik ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Ya, setelah saya deteksi secara penerawangan untuk seputar asmara ya, memasuki minggu ketiga di bulan Juli, inilah yang terjadi. Asmara kalian kelihatannya ini akan ada suatu perbaikan, tapi di sini 50-50 ya. Jadi tidak semua Gemini akan menemukan perbaikan di sini. Yang 50% oke lah katakanlah bisa. Jadi separuh Gemini ini kelihatannya akan ada sebuah perbaikan, penyelesaian. Entah yang lajang, yang pacaran ataupun yang menikah ketika terhantam masalah apapun itu ya. Akan selesai, akan damai lagi karena kalian dapat bantuan dari semesta. Plus saya rasakan di sini secara penerawangan tadi banyak sekali yang apa ya, yang berusaha untuk menyelesaikan masalah. Nah, makanya itu banyak juga yang nanti akan mendapat bantuan dari semesta, keberkahan dari semesta untuk bisa selesai masalahnya dan bahagia lagi sama pasangan, damai lagi sama pasangan. Nah, untuk yang 50% satunya di sini kelihatannya secara penerawangan tadi saya juga merasakan energi ini masih apa ya, masih belum bisa menemukan kestabilan. Bahkan mungkin masih terhantam masalah, masih banyak yang bertahan di sini karena saya juga melihat kalian hanya diam saja di sini. Banyak juga yang mungkin terhantam masalah, cuma diam. Dalam arti diam itu tidak mau menyelesaikan masalah, dianggapnya itu biasa saja. Artinya tidak selesai terus di situ. Nah, itu loh. Seperti itu ya. Meskipun demikian, semoga yang 50% yang baik itu mengena sama kalian. Jadi 50-50 ya. Itu loh yang akan terjadi. Ada yang mungkin diuntungkan, ada yang mungkin tetap masih dirugikan secara asmara. Kalau untuk pekerjaan ataupun karir ya, setelah saya deteksi secara penerawangan di sini bisa dikatakan apa ya? Ini sama ini energi Gemini ini kali ini. 50-50. Bisa saja akan ada suatu harapan yang tercapai, bisa saja di sini yang 50% lagi suatu harapan, suatu keinginan belum bisa terwujud tentang masalah kestabilan di sini. Entah pencapaian target, terwujudnya harapan impian, keberhasilan, kesuksesan. Ini yang 50% ini banyak yang mungkin masih butuh kerja keras, perjuangan keras, ya, butuh ketelatenan di sini, tidak boleh pantang menyerah di sini. Nah, itu. Jadi sekali lagi yang 50% insya Allah di sini kelihatannya akan ada pencapaian apapun itu ya. Entah kejutan apa yang membuat kalian senang, yang membuat kalian gembira, bahagia tentang seputar pekerjaan ataupun karir. Ya semoga yang 50% yang baik-baik kena sama kalian. Itulah yang terjadi di minggu ketiga tentang masalah pekerjaan ataupun karir. Oke lanjut. Memasuki minggu ketiga di sini bulan Juli untuk keuangan di sini harap waspada ya. Setelah saya deteksi secara penerawangan ini harap waspada. Banyak dari sahabat Gemini yang nantinya mungkin akan kecewa, akan bersedih karena tidak sesuai ekspektasi. Di sini. Ini komunitas terbesar loh. Waspada, dikontrol dulu untuk masalah pengeluaran ketika tidak penting jangan dikeluarkan uangnya. Nah, seperti itu ya.
Ini mungkin hanya komunitas terkecil aja yang mungkin diuntungkan. Dalam arti ya mungkin masih stabil, mungkin masih ada beberapa simpanan meskipun terjadi pengeluaran. Itu untuk komunitas terkecil. Jadi untuk komunitas terbesar sangat dikecewakan di sini. Jadi apa yang kalian harapkan mungkin gini, mungkin kalian sedang dijanjikan keuangan sama seseorang, itu bisa saja batal ya. Bisa saja ketika itu tidak batal, uangnya tetap datang, tapi mungkin kalian mendapatkan kecil, seperempat, tidak separuhnya. Nah, ini sebagai gambaran. Nah, yang dimaksud ada kekecewaan, ada kesedihan ya seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Sekali lagi ya, karena masih ada 2 cup sama. Saya ulangi lagi 1 kali ya. Kan ini ada 2 cup. Cara penerawangan sama. Intinya ini masih ada yang diuntungkan tapi komunitas terkecil. Gitu loh. Meskipun banyak pengeluaran di situ mungkin masih tahap bersahabat keuangannya. Ini untuk komunitas terkecil. Meskipun entah komunitas terkecil, entah komunitas terbesar, meskipun belum ada tanda-tanda sinyal akan dihantam rezeki. Cuman yang lebih sedikit diuntungkan yang komunitas terkecil. Yang komunitas terbesar kelihatannya akan kecewa. Nah, seperti itu ya. Ya saya rasa tetap semangat saja untuk komunitas terbesar. Jangan pernah menyerah. Karena masih ada 2 cup. Artinya masih ada masih ada keberuntungan ketika kita adanya semangat, ada perbaikan kan seperti itu. Dan saya juga merasakan di sini kali ini Gemini banyak yang tertempat di faktor keuangan. Waspada. Ini kelihatannya sudah di luar logika ya Gemini ya. Gitu. Ada sebuah tembakan black magic untuk Gemini. Ya, sering kan saya mengatakan gitu loh. Kenapa kok adanya sebuah tembakan energi di luar logika? Gini loh. Sering saya mengatakan sobat ya. Yang merasakan itu kan kalian. Karena saya membaca beberapa komentar ataupun mungkin admin menyampaikan sama saya. Terus saya merasakan energinya. Ini rata-rata ketika tidak ada suatu keberhasilan ya. Itu memang rata-rata apa? Sudah tertembak energi negatif ya. Penutupan aura. Tetapi masih dilogikakan. Apalagi pasrah dan memakai unsur logika. Ya nggak akan ketemu di situ. Gitu loh. Ya. Apa kata Tuhan? Ya sulit nanti di situ. Karena sudah ada indikator ini sudah di luar logika. Harus diselesaikan secara energi juga di situ. Nah, pendekatan doa, ikhtiar, pembukaan aura kan gitu. Lalu kalian pasrah apa kata Tuhan, terus kalian selesaikan secara logika, kok nggak selesai-selesai? Ya berarti di situ kan ada residual energi, sobat. Nah gitu loh. Ya semoga saja ya. Karena kan baru kali ini saya menyampaikan secara agak apa ya bahasanya itu biar kalian lebih memahami. Gitu loh. Karena saya jelas membaca komentar banyak yang kesedihan, yang kesulitan, faktor ini, faktor ini, faktor itu. Ya memang seperti itu. Gitu loh. Sudah dihantam unsur di luar logika tetapi pasrah apa kata Tuhan ya dilogikakan yang nggak akan masuk di sini. Kalau pasrah sih boleh, apa kata Tuhan boleh, tapi yang poin terakhir yang dilogikakan ini loh, ini yang nggak masuk sudah. Nah, ketika kita pasrah apa kata Tuhan terus kita mengetahui, oh ini harus diselesaikan secara logika. Ya maaf, ini harus diselesaikan secara di luar logika. Nah, itu akan bagus hasilnya. Karena apa? Karena secara logika sudah nggak ada penyelesaian, masih aja keterpurukan. Berarti larinya ayo di unsur secara di luar logika. Ada pembukaan aura di situ. Nah, itu baru nanti ketemu hasilnya. Nah, gitu loh, bisa dipahami ya. Karena saya banyak sekali membaca komentar adanya kesedihan lah, kebingungan. Ya memang seperti itu. Kurang bisa memahami di situ. Ya, karena sudah banyak sekali ya, yang saya tangani, yang konsultasi memang seperti itu. Oh, ini logika kok. Oh, ini di luar logika kok dilogikakan. Ya ini yang terjadi. Banyak yang konsultasi. Saya arahkan di situ. Gitu loh. Karena kan jelas sobat gitu loh. Nasib baik itu tidak mungkin lah berubah ujuk-ujuk baik secara otomatis. Ya nggak bisa. Nasib itu tergantung kita. Gitu loh. Jadi bisa dikatakan kalau kita ingin perubahan nasib ya satu. Kita berdoa pendekatan sama Sang Maha Kuasa plus adanya suatu ikhtiar sama perjuangan. Nah, itu yang akan membuat nasib kita menjadi berubah. Nah, gitu loh. Makanya dengan ada sebuah pembukaan aura, biar energi dinding penghalang itu hancur ya. Jadi banyak kepositifan, keresikan itu akan lancar masuk gitu loh sobat.
Seperti itu. Kalau kalian hanya tetap bertahan seperti itu, ya kesulitan terus nanti. Gitu loh. Karena apa? Ya itu tadi dibolak-balik seperti apapun unsur yang di luar logika, tetapi kalian di logika kan nggak akan masuk meskipun kalian pasrah, meskipun kalian mengatakan apa kata Tuhan, gitu loh. Meskipun kalian seperti itu, tetapi kalau unsurnya ini sudah di luar logika, tapi kalian logikakan, nggak akan ketemu. Ya nasib kalian akan semakin terpuruk. Nah beda ketika kalian mau pasrah, ya terus kalian berkata apa kata Tuhan plus ada suatu ikhtiar. Nah itu baru akan bagus di situ. Makanya sering saya mengatakan kan, maksudnya tuh percaya tidak percaya kalian yang merasakan. Jadi kalian sendiri yang menilai ini maksudnya masalah saya ini maksudnya di unsur logika atau di luar logika. Nah kan seperti itu. Saya rasa kalian sudah memahami itu. Nah, biar tepat sasaran gitu loh. Yang logika ya dilogikakan, yang di luar logika ya selesaikan secara energi itu namanya tepat sasaran. Jangan disilang. Yang logika jangan disilang-silang gitu loh. Jadi tetap ada jalurnya. Maksudnya disilang itu apa? Yang di luar logika kalian logikakan, yang logika kalian sebaliknya, yang nggak akan masuk di situ, gitu loh. Tetap jangan disilang, harus sesuai lah. Ya logika, di luar logika ya di luar logika. Gitu. Jangan dibolak-balik nanti semakin kacau di situ. Ya. Makanya kan seseorang itu kan diberi apa ya, diberi pemikiran, diberi rasa. Itu kan gunanya untuk apa sih? Menyikapi suatu masalah, biar ada perubahan nasib di situ. Nah, di situ ya. Oke ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Meskipun pembacaan yang baik mungkin dikira belum dirasakan, ya aminkan saja karena ucapan adalah doa. Nah, siapa tahu terjadi sungguhan kan seperti itu. Meskipun ini general. Nah, ketika mungkin ada penyampaian ataupun pembacaan yang kurang baik, ya supaya kita lebih waspada. Jangan takuti masalah, hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berasa lagi ke jenjang berikutnya. Kan seperti itu. Ya, tetap ya, percaya tidak percaya, saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Tetap ya diresonetkan sendiri-sendiri, karena ini tarikan energinya luas, mengacak nggak tahu energinya siapa tadi yang ketarik, banyak sekali yang masuk. Ya, makanya ketika kalian memang penasaran apakah betul ya Gemini seperti yang dibacakan, ya konsul secara pribadi biar saya tahu nama kalian, biar adanya sebuah ketepatan jawaban. Nah, seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat Gemini, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Tetap sahabat Gemini harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.